Selamat datang kembali di channel yang membahas informasi terkini seputar dunia MotoGP. Menjelang MotoGP Amerika Serikat tahun 2025 di Circuit of the Americas, kota Austin, Texas, perhatian tertuju pada 5 pembalap yang diprediksi memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan. Yang pertama ditempati oleh Marc Marquez. Marc Marquez dikenal sebagai Raja Kota berkat dominasinya di sirkuit ini. Sejak tahun 2013, Marquez telah meraih 7 kemenangan di kota, 6 diantaranya secara beruntun pada 2013 hingga 2018. Selain itu, performa impresifnya di awal musim 2025 termasuk kemenangan di Thailand dan Argentina menjadikannya favorit utama untuk memenangkan balapan ini. Yang kedua ada Alex Marquez. Adik dari Marc Marquez, Alex Marquez menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Pada balapan sebelumnya di Argentina, Alex berhasil finish di posisi kedua, tepat di belakang sang kakak. Dengan motivasi tinggi dan adaptasi yang semakin baik, dengan motornya Alex berpotensi memberikan kejutan di kota. Yang ketiga ada Francesco Bagnaia. Pecco Bagnaia juara dunia 2 kali belum meraih kemenangan di musim 2025. Namun dengan pengalaman dan kemampuan teknisnya, Bagnaia tetap menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya. Keinginannya untuk bangkit dan kembali ke podium tertinggi akan memotivasi Bagnaia untuk tampil maksimal di kota. Yang keempat ada Franco Morbidelli. Franco Morbidelli mencuri perhatian dengan finish di posisi ketiga pada MotoGP Argentina 2025. Mengendarai Ducati Desmosedici GP24 yang dominan musim lalu, Morbidelli memiliki modal kuat untuk bersaing di barisan depan. Jika konsistensinya terjaga, bukan tidak mungkin Morbidelli meraih kemenangan perdananya musim ini di kota. Yang kelima ada Johann Zarco. Johann Zarco menunjukkan performa brilian di Argentina dengan meraih posisi ketiga pada sesi kualifikasi dan finish keempat di sprint race serta keenam di balapan utama. Dengan dukungan motor Honda yang kompetitif, Zarco memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan podium di kota. Dengan latar belakang dan performa terkini kelima pembalap tersebut, MotoGP Amerika Serikat 2025 di kota diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik untuk disaksikan. Alex Marquez, adik dari juara dunia 6 kali Marc Marquez, telah menunjukkan performa yang luar biasa di awal musim MotoGP tahun 2025. Setelah finish di posisi kedua dalam 4 balapan pembuka musim ini, Alex membuktikan dirinya sebagai pesaing serius dalam perebutan gelar juara dunia. Pada Grand Prix Argentina, Alex memimpin sebagian besar balapan sebelum akhirnya disalip oleh Marc Marquez dalam 5 lap terakhir, mengamankan posisi kedua. Meskipun belum meraih kemenangan, konsistensi dan kecepatan yang ditunjukkan Alex menempatkannya sebagai penantang utama dalam kejuaraan tahun ini. Marc Marquez sendiri mengakui bahwa saingan terberatnya saat ini adalah adiknya, Alex. Marc memuji kemampuan balap Alex dan memprediksi bahwa Alex akan meraih beberapa kemenangan balapan tahun ini. Saat ini, Marc memimpin klasemen dengan keunggulan 16 poin atas Alex, sementara Pecco Bagnaia berada di posisi ketiga. Dengan performa yang semakin matang dan pengalaman yang terus bertambah, Alex Marquez siap mengguncang MotoGP 2025 dan memberikan persaingan ketat bagi para pembalap papan atas lainnya. Hubungan dua pembalap tim Ducati Lenovo Marc Marquez dan Francesco Bagnaia memanas di MotoGP 2025. Menanggapi isu itu, ayah Bagnaia, Pietro Bagnaia, dengan tegas membantah kabar yang disebutnya omong kosong belaka tersebut. Memang, Marc Marquez menjadi ancaman nyata bagi Bagnaia di Ducati Lenovo. Bagaimana tidak, rider berjuluk The Baby Alien itu berhasil menyapu bersih kemenangan pada sesi sprint race dan balapan utama di MotoGP Thailand dan Argentina 2025. Sementara Bagnaia tampak cukup kesulitan untuk menyaingi Marquez. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu hanya mampu finish di posisi 3 di Thailand dan 4 di Argentina. Situasi itu dirasa mulai memunculkan rivalitas antara Bagnaia dan Marquez. Tapi Pietro Bagnaia menilai kalau kabar seperti itu hanya dibuat untuk merusak nilai olahraga. Memang benar bahwa kedua pembalap itu bersaing,
Tapi dia mengatakan kalau bersaing dengan Marquez justru akan menjadi motivasi lebih untuk anaknya, bukan menjadi permusuhan. Tidak, menurut saya itu omong kosong dan merusak nilai olahraga. Itu hanya membuat semuanya seolah berada di tingkat yang sebenarnya tidak ada, kata Petro Bagnaia dilansir dari Motosan. Kemudian, Pecco dan Marc adalah rekan setim sekaligus rival yang ingin bertarung, tanpa peduli siapa mereka di dalam maupun di luar garasi. Marc adalah aset besar dalam olahraga ini, dan fakta bahwa Pecco bisa menjadi pesaing dengannya seharusnya menjadi motivasi sesuatu yang positif, sambungnya. Kemudian juga muncul rumor kalau Gigi Dalikna kini lebih fokus pada Marquez ketimbang Bagnaia. Kabar itu pun membuat Petro Bagnaia keheranan, sebab dia paham betul sifat dari Dalikna. Tapi saya melihat begitu banyak hal absurd yang ditulis, bahkan tentang Gigi Dalikna, dan itu sangat disayangkan. Gigi hanya melakukan apa yang semua orang inginkan, membangun tim yang sangat kuat. Dia tidak meninggalkan siapapun, ungkapnya. Jika kita ingin berdebat tentang siapa yang lebih ekspresif dan siapa yang lebih pendiam, silakan. Tapi apa gunanya? Mereka hanya memiliki gaya dan karakter yang berbeda, tutup Petro Bagnaia. Terlepas dari isu tersebut, Bagnaia dan Marquez akan kembali bersaing di MotoGP Amerika Serikat 2025. Balapan di Circuit of the Americas, Austin, Amerika Serikat tersebut akan dimainkan pada 28 hingga 31 Maret 2025. Pedro Acosta, pembalap muda berbakat asal Spanyol, telah menjadi sorotan dalam dunia MotoGP setelah menandatangani kontrak multitahun dengan Red Bull KTM Factory Racing untuk musim 2025. Masa depannya kembali menjadi perbincangan hangat. Rumor yang berkembang menyebutkan kemungkinan kepindahannya ke tim VR46 Ducati pada musim 2026. Media Spanyol melaporkan bahwa Acosta memiliki opsi untuk bergabung dengan tim VR46 Ducati jika performa KTM tidak memenuhi harapannya. Tim VR46 yang dipimpin oleh legenda MotoGP yaitu Valentino Rossi dikabarkan tertarik untuk merekrut Acosta sebagai bagian dari strategi mereka memperkuat skuad pembalap. Menanggapi rumor tersebut, manajer Acosta Albert Valera menegaskan bahwa pembalapnya memiliki kontrak dengan KTM hingga akhir tahun 2026, tanpa klausul kinerja yang memungkinkan pemutusan lebih awal. Valera menekankan bahwa Acosta berkomitmen untuk meraih gelar juara dunia bersama KTM dan belum melakukan negosiasi dengan tim lain. KTM menghadapi tantangan finansial yang signifikan pada awal tahun ini yang menimbulkan kekhawatiran tentang partisipasi mereka di MotoGP. Meski demikian, mereka berhasil mempertahankan performa yang baik, menempati posisi ketiga setelah GP Argentina. Namun, ekspektasi yang lebih tinggi dan inkonsistensi performa motor KTM menambah kekhawatiran. Acosta sendiri mengalami awal musim yang sulit, termasuk insiden jatuh di GP Thailand dan masalah fisik seperti arm pump. Francesco Guidotti, mantan manajer tim KTM, mengungkapkan bahwa meskipun cara lahiriah hubungan antara Acosta dan KTM tampak baik, ada indikasi ketegangan di balik layar. Ia menyebutkan bahwa hasil yang tidak sesuai harapan dan harapan perbaikan cepat yang menipis dapat mempengaruhi hubungan tersebut. Sementara itu, tim VR46 mengakui potensi besar Acosta. Namun, mereka menekankan bahwa fokus saat ini adalah pembalap yang ada, yaitu Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio, dan belum ada pembicaraan resmi mengenai perekrutan Acosta. Meskipun rumor mengenai kemungkinan kepindahan Pedro Acosta ke VR46 Ducati pada 2026 beredar, saat ini tidak ada indikasi resmi atau negosiasi yang mengarah ke arah tersebut. Fokus Acosta tetap pada komitmennya dengan KTM dan upayanya untuk meraih kesuksesan bersama tim tersebut. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe.